Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta dan pemelihara semesta alam. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin hadirkan kehadirat kawan-kawan sekalian terkait dengan kegiatan para relawan Capres Anies Rashid Baswedan yang dikemas dalam bentuk jambore nasional. Saudara sekalian, tanggal 14 Agustus para relawan seluruh Indonesia Anies Rashid Baswedan terdiri ribuan orang yang datang yang dipusatkan di Jawa Tengah, tepatnya di Brebes, di suatu desa yang dianggap sebagai desa termiskin di Brebes, Kabupaten Brebes. Kemudian Kabupaten Brebes juga dianggap sebagai kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Dan memiliki kenapa pemilihan tempat itu juga menurut Anies yang hadir dan memberikan pengarahan pada tanggal 14 Agustus 2023 kemarin memiliki makna yang amat penting. Saudara, sekalipun kita bisa menjelaskan apa yang menangkap apa yang dimaksud oleh Anies Rashid Baswedan yang sebentar lagi dalam potongan video yang akan kita hadirkan mendampingi atau mengikut sertakan video yang kita buat pada kesempatan ini, tetapi kita coba bacakan apa berita selengkapnya di dalam ya kita ambilkan atau kita pilih dari ABW News ya pada tanggal 15 Agustus 2023 kali ini. Dikatakan bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rashid Baswedan menghadiri jambore relawan ya, jambore bukan jambore nasional, jambore relawan ya, yang digelar di Padepokan Kalisoga, Desa Selatri ya, Desa Selatri ini dikatakan sebagai desa termiskin di Kabupaten Brebes, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin 14 Agustus 2023. Ribuan relawan dari 250 simpul tampak antusias mengikuti dan menghadiri acara yang berlangsung selama 3 hari 14 sampai 16 Agustus 2023 ini. Bendera parpol ya, bendera parpol pengusung dan pendukung Nasdem, PKS, Demokrat, dan Partai Umat turut menyemarakkan suasana jambore tersebut. Anies yang datang didampingi Sudirman Said, Gus Mahasin, dan lainnya. Anies sempat menyinggung kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah, salah satunya Kabupaten Brebes, tempat digelarnya acara tersebut. Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2023 itu 2022 ini juga tampak bersemangat. Kami menyambut baik dan ini akan menjadi gerakan yang meluas. Sesudah jambore ini, para relawan akan bertugas di wilayahnya masing-masing untuk bisa menggerakkan dan mengajak semua menjadi bagian dari gerakan perubahan. Anies merasakan keinginan perubahan menggema di jambore relawan ini. Katanya kita melalui semangat perubahan dari desa Selatri yang berada di Kabupaten Miskin Ekstrim di Jawa Tengah. Ini adalah suntikan semangat yang luar biasa bahwa masyarakat menginginkan perubahan untuk menghadirkan kondisi hidup yang lebih baik. Anies menegaskan bersama ini saat ini sedang berkonsentrasi pada agenda yang menyangkut hajat hidup keluarga-keluarga di Indonesia. Bagi Anies, banyak rumah tangga yang menginginkan perubahan. Mereka menginginkan adanya perubahan, ingin mendapatkan pekerjaan lebih mudah, sembako lebih murah. Menurut Anies, apa yang sedang diikhtiarkan ini bukan hanya untuk satu orang, namun untuk masa depan bangsa ini. Untuk itu kami menawarkan perubahan nasib keluarga-keluarga di Indonesia, katanya. Mantan Rektor Universitas Paramadina itu mengungkapkan masyarakat menginginkan kebutuhan pangan yang lebih murah, lapangan pekerjaan yang lebih mudah, kesehatan yang terjangkau untuk semua, dan pendidikan hingga pendidikan yang tuntas dan berkualitas.
Demikianlah kawan-kawan sekalian apa yang disampaikan oleh Baca Pres Anies Rashid Baswedan, Dr. Anies Rashid Baswedan di Jambore Relawan yang diadakan di Desa Selatri di Kabupaten Brebes di Jawa Tengah, yang rencana diadakan pada tanggal 14 sampai 16 Agustus 2023. Berarti sejak kemarin ya, tanggal 14, yang kemudian mendapat pengarahan dan pandangan-pandangan dari Anies Rashid Baswedan. Ribuan orang yang datang dan malah mengikuti acara tersebut memang semacam pembekalan ya, semacam pembekalan kalau di partai semacam rakernas gitulah. Pembekalan dari para relawan yang datang dengan biaya sendiri, katanya dia datang dengan biaya sendiri, itu kalau kita perhatikan di video memang mendapatkan memiliki antusias yang sangat tinggi, semangat yang sangat tinggi untuk memenangkan dan berharap bahwa mereka bekerja siang malam untuk pro Indonesia yang lebih baik, Indonesia berubah ke arah yang lebih baik, sejahtera dan berkeadilan. Dan tentunya komandonya yang mereka harapkan adalah kemenangan Baca Pres Anies Rashid Baswedan pada Pilpres 2024 yang akan datang. Saudara sekalian, inilah berita yang kita hadirkan pada kesempatan ini, dan saya kira saudara sekalian, memang hari-hari ini kita perhatikan memang gerakan relawan Anies Rashid Baswedan ini luar biasa, seluruh Indonesia luar biasa mereka bergerak. Anies sendiri sebagai capres dari Partai Nasdem, Demokrat dan PKS ini luar biasa juga bergerak dari waktu ke waktu. Setidaknya 2 minggu terakhir ini, mulai dari Jawa Barat atau setelah pulang dari beribadah haji di Jakarta dan sekitarnya, kemudian ke Jawa Barat, kemudian ke Jawa Tengah, ke Jogja, ke Jawa Timur dan sebagainya, berputar. Bahkan mungkin 1-2 hari sudah kembali lagi ke Sumatera lagi, kemudian kemarin juga ke Sumatera, ke Padang tepatnya dan sekitarnya, dan lain sebagainya. Ini dibandingkan dengan 2 capres, yaitu yang Ganjar dan Prabowo, yang beberapa waktu ini hanya ini terhadap masalah-masalah partai politik, internal partai politik. Tetapi Anies kelihatannya dia tidak butuh lagi gabungan partai-partai yang lain yang saat ini sebagaimana kita ketahui sudah terbagi habis di 2 capres yang lain, yaitu Ganjar dan Prabowo. Kemarin Prabowo didukung oleh PAN dan tambahan PAN dan Golkar, hingga mendapatkan 4 partai, sementara PDIP masih didukung oleh P3 sebagai partai yang lulus parliamentary threshold, sementara partai yang lain yang bergabung ke situ seperti Hanura maupun partai itu tidak masuk dalam parlemen threshold. Nah, kawan-kawan sekalian, memang kalau kita perhatikan gerakan Anies Rashid Baswedan dan para relawannya ini memang gerakan pemenang ya. Kelihatan mereka antusias dan yakin betul bahwa Anies akan memenangkan secara telak, bahkan targetnya mungkin untuk 1 putaran. Dan kalau 3 kandidat yang ikuti, walaupun di luar sana ada lembaga-lembaga survei yang seakan-akan meremehkan rakyat memberi dukungan terhadap Anies, tetapi dari hasil survei mereka, tetapi orang sudah tidak percaya lagi bahwa survei mereka itu survei yang abal-abal, survei yang dibayar, yang survei yang dicoba untuk hanya diperalat untuk menggiring opini masyarakat. Tetapi kelihatannya masyarakat tidak peduli lagi. Kalau lihat dari pergerakan Anies yang luar biasa, pergerakan relawan Anies yang luar biasa, para kiai-kiai, para ulama juga turun gunung, para intelektual berbagai kalangan turun semua untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan, dan berharap dengan agenda perubahan yang diusung oleh Anies Baswedan, mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan, terutama di sektor kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, tidak terbendung lagi kelihatannya. Itulah yang terlihat pada hari-hari ini, sehingga kalau kita bisa mengambil pada suatu simpul bahwa memang gerakan ini adalah gerakan untuk kemenangan pada Pilpres 2024 yang akan datang. Demikianlah kawan-kawan sekalian. Saya berharap jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang membuat kita semua bangga, bahagia. Semua yang berkumpul di sini tidak ada perasaan kami harus menutup-nutupi, kami harus nanti tidak menceritakan ini bisa memalukan, tidak.
kita semua sadar kita berada di jalan yang lurus, jalan yang lempang, jalan mendorong perubahan, dan kami bangga dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Betul tidak? Kita bangga, kita ceritakan, suasananya ceria. Kenapa? Karena kita bangga yang kita kerjakan. Ayo sekalian, ketika nih kita berada di Jawa Tengah nih, kita di Jawa Tengah, di Brebes, desanya Selatri. Desa Selatri ini adalah desa termiskin di Brebes. Oke? Dan Brebes itu kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Betul tidak? Ini tidak disengaja. Ini tidak disengaja. Tapi perhatikan bahwa dari seluruh Indonesia berkumpul di kabupaten termiskin di Jawa Tengah, di desa termiskin di Brebes, untuk mengirimkan pesan bahwa kita bekerja untuk mengentaskan kemiskinan. Kita bekerja untuk menghadirkan perubahan. Kita bekerja untuk menghadirkan keadilan. Jadi ketika kita, Allah Maha mengatur, kita tidak bisa mengatur bahwa tempat ini ditakdirkan termiskin. Ini sudah lama tempat termiskin. Ini tempat kelahirannya Pak Sudirman Said di sini, besarnya di sini. Bapak sekalian, yang sedang kita perjuangkan hal besar. Karena itu saya ingin sampaikan rasa hormat. Ibu bapak hadir di sini atas biaya sendiri, dengan tenaga sendiri. Betul? Siapa yang membiayai diri sendiri, cari dana sendiri untuk bekerja bersama di sini. Bapak Ibu sekalian, itu yang membuat kita punya harga diri. Kami bukan bayaran. Kami datang ke sini dengan idealisme. Kita punya idealisme. Bapak Ibu sekalian, mari kita ingatkan diri sendiri. Ketika republik ini didirikan, yang mendirikan adalah kaum terdidik. Hampir semua yang mendirikan republik ini adalah orang-orang yang pernah jadi guru di masanya. Mereka terdidik, mereka intelektual, lalu mereka berasal dari keluarga-keluarga yang pada masa itu mampu. Karena itu mereka bisa sekolah. Yang rakyat biasa nggak bisa sekolah. Berasal dari keluarga yang mampu, priai. Karena itu mereka bisa sekolah. Tapi mereka tidak kemudian menjadi komprador bekerja sama dengan kolonial. Mereka terdidik dan mereka memilih mendirikan republik yang memberikan manfaat bagi semua golongan, bagi seluruh komponen rakyat. Lalu apa yang menarik sekalian? Ketika terancam, apa yang terjadi? Seluruh rakyat turun tangan. Semua ikut di dalam mempertahankan. Semuanya. Kenapa? Karena merasa punya tanggung jawab.